Seluruh tempat merupakan tempat bermain yang asik, suasananya. Dan di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seseorang yang berbaju hitam yang bernama Yan Sisan. Yan Sisan ini adalah pembunuh bayaran ahli pedang yang saat itu sedang berduel dengan kakak korban yang dibunuh atas permintaan seseorang dengan iming-iming pembayaran uang. Yan Sisan yang mempunyai ambisi menjadi rajanya pedang di alam jagat raya melakukan pembunuhan kepada para ahli pedang agar Yan Sisan semakin terkenal. Dan saat itu, Yan Sisan hanya menggunakan beberapa jurus pedangnya dan mampu mengalahkan dan membunuh lawannya hingga terjatuh. Setelah menjalankan misinya, dalam perjalanan Yan Sisan dicegat oleh Xiachu. Dia adalah pendekar pedang beracun yang mengabdi di perguruan Qixing. Saat itu, Yan Sisan diperintahkan untuk bertemu dengan Nyonya Murung Kyuti. Murung Kyuti menginginkan pembunuhan terhadap seseorang yang bernama Shao Feng atau bisa disebut dengan pedang Tuan Ketiga dengan imbalan bayaran 10.000 til untuk membunuh orang tersebut. Namun saat itu, Sisan tidak tertarik dengan iming-iming bayaran Kyuti. Sisan tetap pada pendiriannya bahwa dia hanya ingin membunuh Shao Feng hanya untuk ambisinya sebagai pendekar pedang untuk menguasai dunia persilatan. Mendengar jawaban tersebut, Kyuti pun sangat marah. Dan keesokan harinya, Sisan berangkat ke perguruan Sishin untuk menemui Shao Feng. Dan dia disambut oleh ketua perguruan silat itu yang tak lain adalah ayahnya Shao Feng. Namun ayahnya Shao Feng lantas menjelaskan bahwa Shao Feng telah meninggal 37 hari yang lalu. Sisan yang penasaran dengan penjelasannya itu pun lalu Sisan masuk ke dalam perguruan itu. Di sanalah pedang dan peti besar terpampang nyata menunjukkan Shao Feng yang telah meninggal. Dan saat itu, Sisan kecewa dengan rasa amarahnya. Sisan pun membelah peti mati itu. Dan semua murid perguruan yang tidak terima dengan tingkah lakunya Sisan, lalu mereka pun menyerangnya. Ayah Shao Feng yang melihat keadaan menjadi kacau itu lalu menghentikan pertarungan itu dan berencana menutup perguruan silatnya karena tanpa Shao Feng perguruan silatnya tak akan bisa menguasai dunia persilatan. Mendengar kabar bahwa Shao Feng telah meninggal, Kyuti sangat sedih atas kematiannya. Walaupun dia sangat marah terhadap Shao Feng, namun Shao Feng adalah tunangannya dan Kyuti masih mencintainya. Ketika wanita pujaannya sedang bersedih, Xia Chao pun menasihatinya kalau Shao Feng pasti masih hidup. Kemudian, Xia Chao pun mencari keberadaan Shao Feng dengan teman-temannya dan berniat akan menyerang perguruan Sishin. Dan ternyata benar, Shao Feng tidaklah meninggal. Dia hanya ingin hidup bebas tenang jauh dari perguruan yang selalu menuntut ingin membunuh demi kekuasaan. Dan saat itu, Shao Feng yang sedang mabuk telah memasuki sebuah penginapan bordil. Di sanalah dia diberi nama Aci oleh pemilik penginapan bordil itu. Dan dia semakin dekat dengan Shen-Shen, salah satu pramuria di penginapan bordil tersebut. Sementara itu, Sisan naik ke atas gunung untuk berobat ke tabib. Lalu tabib memprediksi bahwa usia Sisan sudah tidak lama lagi akibat pertarungan yang ia lakukan selama ini. Dikarenakan Sisan yang sudah tidak mempunyai tujuan hidup lagi, pada akhirnya dia tinggal dan menetap di tengah-tengah kuburan. Scene pun berpindah. Saat itu ada dua orang yang tidak mau membayar penginapan, sehingga pemilik penginapan pun menegurnya dan memaksa mereka. Namun mereka mengancamnya. Aci yang melihatnya pun mendekati dan menasihati mereka. Akan tetapi si gundul malah menancapkan pisaunya ke tubuh si Aci dan Aci malah tidak melawannya.
Akibatnya, Aji harus dirawat akibat luka-luka di seluruh tubuhnya dan merasa tempat itu tidaklah tepat untuknya. Lalu dia pun pergi dan meninggalkan penginapan itu. Di saat perjalanan, Aji telah bertemu dengan Miao Che, tukang panggul air, dan di sanalah akhirnya Aji menetap. Sementara itu, Chen Chen yang habis disiksa oleh seseorang langsung pulang ke rumahnya dan bertemulah Aji dan Chen Chen. Ternyata Aji telah menginap di rumah Chen Chen. Kuli panggul yang selama ini adalah kakaknya dan ibunya. Dan kembali lagi ke tempat penginapan bordil. Bos besar penginapan bordil berencana membawa Chen Chen kembali untuk bekerja dan menyuruh para pasukannya untuk mencari Chen Chen. Ketika itu, pasukan itu pun datang ke rumah Chen Chen. Mereka memaksa Chen Chen kembali bekerja di penginapan bordil dan terjadilah keributan di tengah pasar. Yan Sisan yang baru saja membeli batu nisan itu kebetulan berpapasan dengan keributan di pasar itu. Saat itu, pendekar utusan dari penginapan bordil pun kaget luar biasa melihat dua orang di depannya. Sisan adalah pembunuh bayaran terkenal, sedangkan Aji adalah Shofeng, tuan muda ketiga perguruan Sisin. Namun saat itu, Sisan tidak tahu kalau di depannya adalah Shofeng, orang yang dia cari selama ini. Pendekar itu pun lari terbirit-birit dan melaporkan kepada bos besar penginapan bordil. Sementara itu, masyarakat pun mendukung agar Aji belajar kungfu kepada Sisan, agar Aji bisa menyelamatkan desa itu dari para pendekar penginapan bordil itu. Kemudian dibawalah Aji ke tempat Sisan untuk berguru. Akan tetapi Sisan malah mencomooh Aji. Masyarakat pun tidak terima dan rame-rame mencaci maki si Sisan. Sisan yang dilema itu pada akhirnya memutuskan untuk menolong masyarakat desa itu dengan mendatangi penginapan bordil itu. Di penginapan bordil itu, Sisan pun mengamuk dan membunuh seluruh para pendekar di sana, termasuk bos besar penginapan bordil. Dan masyarakat pun menyambut gembira atas meninggalnya bos besar penginapan bordil itu. Sisan yang semakin dicintai desa itu, pada akhirnya dengan kemauan sendiri mengangkat Aji sebagai muridnya, dan semua ilmu pedangnya pun diajarkan kepada Aji. Sisan yang belum mengetahui siapa sebenarnya Aji pun bercerita bahwa sebenarnya dia ingin sekali bertarung dengan Shofeng. Itu adalah ambisi terakhir sebelum dia meninggal karena penyakitnya itu. Sementara itu, kedatangan Murokyoti pun membawa kabar kurang mengenakan untuk Chen Chen sendiri. Dia menceritakan Aji sebenarnya adalah tunangannya dan Aji sebenarnya adalah tuan muda ketiga atau Shofeng dari perguruan Sisin. Aji yang mengetahui kedatangan Kyutu pun lantas menuruti kemauan tunangannya itu dan mereka pun pergi meninggalkan Chen Chen dan keluarganya. Sin pun berpindah ke tempat Sisan. Saat itu Sisan baru saja diberi kabar bahwa Aji adalah Shofeng yang dia cari selama ini. Kemudian Sisan sangat marah dan sekaligus pun menyesal karena ilmu pedangnya telah diajarkan kepada orang yang ingin ia lawan selama ini. Sementara itu, Aji dan Kyuti pun hidup bersama. Mereka sepertinya bahagia, akan tetapi sebenarnya tidak begitu dengan kenyataannya. Aji yang masih ingin pergi meninggalkan dunia persilatan demi menghindari pembunuhan. Sementara itu Kyuti pun berlawanan arah dengan keinginan si Aji. Ambisi Kyuti ingin menguasai dunia persilatan bersama Aji, lelaki yang ia cintai sejak kecil. Dua alasan inilah pada akhirnya dua insan manusia ini harus berpisah karena perbedaan itu. Kemudian saat itu, Kyuti pun sangat marah dan ingin menghancurkan kehidupan Aji dan orang-orang di sekitarnya. Lalu, Kyuti dan Xiaochu pun berniat menghabisi Aji dengan segala caranya. Para pendekar pun dikumpulkan dan mereka membakar desa itu, membunuh dan meratakan desa itu menjadi abu. Sementara itu, Chen Chen selamat dari kebakaran itu dengan luka bakar di seluruh tubuhnya. Aji sangat marah dengan keadaan itu. Shinsan yang ternyata malah menjadi sahabatnya lalu menasihati Aji untuk menghentikan aksi Kyuti dan beserta pasukannya.
Xin pun berpindah ke perguruan Xin. Di sana terdapat para pendekar kiriman Cutie dan Xiao Chu untuk membantai para pendekar di perguruan Xin. Ketika para pendekar Xin banyak yang terbunuh, ayahnya Shao Feng pun memutuskan untuk melarikan diri bersama para pendekar yang masih hidup. Akan tetapi, dengan tiba-tiba, Yan Xishan dan Shao Feng pun datang tepat waktu untuk menghadapi Cutie dan para pendekar itu. Shao Feng yang saat itu datang tidak ingin membunuh siapapun. Lalu dengan terpaksa, Shao Feng pun menghajar seluruh pendekar di sana dengan mencederai, menaklukkan tanpa membunuh mereka. Lalu Xiao Chu dan Murung Cutie pun mencoba melawan Shao Feng. Dan inilah kita melihat dengan adegan tentang cinta sebenarnya. Dengan membabi buta, Cutie pun menyerang Shao Feng. Hingga pada akhirnya Xiao Chu tertusuk pedang milik Cutie. Kemudian dengan tiba-tiba dari arah belakang, Xiao Chu menusukkan kembali pedang yang ada di dadanya ke arah Cutie. Walaupun Cutie sudah sekarat, namun dia masih terus berusaha ingin membunuh Shao Feng. Dan dengan sigapnya, Shao Feng pun menghindar dari serangan Cutie. Dan akhirnya, di pangkuannya lah Murung Cutie meninggal. Setelah Murung Cutie meninggal dan dunia persilatan kembali tenang, ambisi Yan Xishan masih seperti dahulu, masih ingin bertarung dengan lawan yang paling tangguh, sekaligus muridnya, yaitu Shao Feng atau Aci. Dan benar saja, dengan sangat mudahnya pertarungan itu pun berhasil dimenangkan oleh Shao Feng di bukit yang tinggi. Dan senja itulah pada akhirnya pendekar sekaligus pembunuh Yan Xishan tewas di pedang Shao Feng. Di akhir scene, Shao Feng menguburkan Yan Xishan dan menukar pedangnya dengan pedang milik Yan Xishan. Dan Shao Feng atau Aci ini melanjutkan berkelana ke seluruh dunia bersama Chen Chen. Mereka ingin menyebarkan kebaikan di dunia persilatan dan film pun selesai.